Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta anak kami Asnia untuk memimpin kita dalam doa. Kepada anak kami, Ibu persilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Nak. Baik, anak-anak, jangan lupa mengisi presensi. Linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Oke, ini linknya ya anak-anak. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia ini, mari kita nyanyikan lagu nasional, lagu Halo Halo Bandung dengan diiringi musik. Ya, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai menentukan atau menyebutkan paragraf dari teks non-fiksi. Dan hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran dengan menemukan pokok pikiran pada paragraf teks non-fiksi. Adapun tujuan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Ketiga, peserta didik mampu menyanyikan lagu yang bertangga nada mayor. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang kelima, peserta didik mampu menuliskan hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau membagi kelompok dulu. Nah, jumlah kita di kelas ini, kita anak-anak semua ada 12 orang kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Dari yang 12 orang ini, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Dan tiap-tiap kelompok sudah Ibu buatkan grup WA-nya masing-masing. Dan untuk lebih mendalami pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu mengajak kita dulu untuk lebih bersemangat lagi. Ibu minta kepada anak kami Ika untuk memandu kita atau memimpin kita dalam tepuk semangat. Kepada anak kami persilakan. Bisa ya Ika? Atau Musliono. Ikanya masih malu-malu. Ya Bu. Ya, Semangat ya Bu Guru. Kita dalam semangat. Ya, teman-teman, mari biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, kita mulai tepuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mencermati teks non-fiksi. Dan coba perhatikan
tayangan PowerPoint yang akan Ibu sajikan pada pagi hari ini. Untuk mengisi LKPD 1 nanti ini berdasarkan pada teks non-fiksi yang akan kita bacakan. Dan juga sudah tersedia pada LKPD 1 sebenarnya, teks non-fiksi sudah Ibu cantumkan juga di sana. Nah, Ibu akan memulaikan membacakannya, dan selanjutnya nanti anak-anak kami akan bergiliran untuk melanjutkan membacakan teks non-fiksi ini. Baik, Ibu baca ya anak-anak. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Selanjutnya kepada anak kami, Dopi, Ibu persilahkan. Dopi. Saya saja, Bu. Oke, terima kasih. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya terdiri hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Oke, selanjutnya Ibu minta anak kami Asniar untuk membacakannya. Iya, Ibu. Terima kasih, Nak. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ya, terima kasih Asniar. Ya, dilanjutkan dengan anak kami Devi. Ya, Bu Guru. Ya, silakan. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem kaktus. Ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ya, terima kasih. Paragraf selanjutnya Ibu baca ya anak-anak. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini.
Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, bacaan yang sudah kita baca tadi anak-anak, inilah yang disebut dengan bacaan teks non-fiksi. Akan kerjakan LKPD satunya yaitu dengan menemukan pokok pikiran pada teks bacaan non-fiksi yang baru saja kita baca. Dan di LKPD 1 juga sudah Ibu masukkan teks non-fiksi. Dan anak-anak, pada kesempatan ini, mungkin anak-anak masih ingat dengan penggolongan hewan yang sudah pernah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Hewan sebagai salah satu komponen yang hidup di ekosistem. Dan berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Nah, pada kesempatan ini untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Ibu akan mengajak kita untuk membacakan lagi mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yaitu Ibu bacakan, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Mungkin anak-anak kami bisa melihatnya di gambar sebelah. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, baik. Selanjutnya yaitu golongan hewan yang memakan hewan lain. Nah, silakan anak kami Ika bacakan. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Ya, Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. ya. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Selanjutnya yaitu kelompok hewan omnivor. Ya, Ibu minta anak kami Musliono untuk membacakannya. Iya, Bu Guru. Ya, silakan. Kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. betul. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Hewan herbivor, karnivor, dan omnivor yang sudah kita bacakan tadi, masih ada lagi contoh-contoh hewan lain,
yang termasuk dalam kelompok herbivora, yaitu ada apa di gambar tersebut anak-anak? Gajah. Ada gajah Bu Guru. Ada gajah, Kelinci. Kelinci. ada Berapa? Ada sapi. Ada burung, Betul sekali anak-anak. Nah, semua binatang-binatang ini tergolong dalam jenis hewan herbivora. Herbivora. Herbivora itu jenis makanannya apa anak-anak? Kalau masih belum lupa. Rumput. Betul sekali. Nah, selain herbivora masih ada lagi hewan lain juga, yaitu gambar daripada karnivora, hewan yang memakan hewan lain. Ada beruang salju, ada serigala, Ikan hiu. ada harimau. betul sekali anak-anak itu. Benar sekali. Terima kasih. Selain itu ada juga contoh hewan lain daripada golongan hewan omnivor, yaitu ada babi, burung gagak, Ada gorila. angsa. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Dan selanjutnya pekerjaan kita yaitu silakan anak-anak kami berdiskusi. Di sini ada LKPD 2-nya. Dan silakan anak-anak untuk mengisi LKPD 2 berdasarkan link yang sudah Ibu bagikan tadi ya di WA group. Ya, Bu. Ya. Sekarang, Ini Bu. boleh kita buka. Di sana anak-anak kami menggolongkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini ada LKPD 2. Silakan anak-anak kami buka dan silakan berdiskusi bersama dengan teman sekelompokmu di mana di WA yang sudah Ibu buatkan tadi. Bisa anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kerjakan sekarang ya, Bu. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa nama hewan sering dijadikan oleh pengarang lagu sebagai sebagai inspirasinya untuk membuat lagu. Menurut anak-anak kami apa saja lagu anak-anak yang bertemakan hewan? Bisakah anak-anak kami sebutkan salah satu lagu anak-anak yang bertemakan hewan? Cicak-cicak di dinding. Yeay, pintar sekali. Betul. Cicak-cicak di dinding. Lucu. Ya, betul. Nah, cicak-cicak di dinding ini adalah sebuah lagu yang bertemakan hewan. Kita lebih semangat lagi. Ayo anak-anak kita nyanyikan lagu cicak-cicak. Ibu hitung ya. Hitungan ketiga kita ikut bersama-sama menyanyikannya. Ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, tahukah kalian lagu cicak ini bertangga nada apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, lagu cicak ini bertangga nada mayor. Ya, di mana? Maaf ya.
Bentar ya, Nak. Kesalahan teknis. Ya, lagu Cicak ini bertangga nada mayor, di mana lagu Cicak ini mempunyai kesan riang, gembira, dan penuh semangat. Itulah ciri-ciri nada tangga mayor. Oke, baik anak-anak. Ibu rasa waktu yang sudah Ibu kasih 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Baik LKPD 1 dan LKPD 2-nya. Dan Ibu minta salah satu dari anggota kelompok Ibu anak kami Asniar untuk mempresentasikan hasil diskusinya di LKPD 1 untuk membacakan pokok pikiran pada paragraf pertama dan juga informasi penting yang terdapat di dalamnya. Kepada kelompok anak kami Asniar untuk membacakan khusus paragraf 1 saja. Kepada anak kami dipersilakan. Sudah siap, Nak? Diskusinya? Udah siap? Saya dulu, Bu. Oke, iya, silakan, Nak. Kelompok yang sudah siap dulu lah. Ayo, presentasikan hasil diskusinya. Yang paragraf 1, Bu. Ya, dibacakan. Paragraf 1, pikiran utama. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Betul. Informasi penting. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu Susanti sudah mewakili kelompoknya. Hebat sekali ya. Jawabannya bagus sekali dan diselesaikan juga dalam waktu yang tepat. Terima kasih, Nak. Selanjutnya, Ibu persilakan kelompok 2 untuk membacakan LKPD 2-nya dari hasil yang sudah didiskusikan. LKPD 2 ada yang sudah siap? Saya, Bu Guru. Ya, silakan anakku Musliono. Silakan, Nak. Paragraf kedua. Pikiran utamanya ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ya, terima kasih. Ini masih LKPD 1. Terima kasih, Nak. Ya. Selanjutnya kita masuk pada LKPD 2 yang mana penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adakah yang sudah siap? Yang penggolongan hewan ya, Bu? Ya, penggolongan hewan untuk LKPD 2-nya. Kelompok 1 sudah, Bu. Ya, silakan. Kelompok 1 terus dari tadi ya. Terima kasih, Nak. Ayo. Penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nama hewan kambing, jenis makanannya rumput, kelompok hewannya herbivora. Ya. Nama hewan serigala, jenis makanannya daging, kelompok hewannya karnivora. Nama hewan monyet, jenis makanannya daging, kelompok daging dan tumbuhan, kelompok hewan omnivora. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Betul sekali anak Ibu Susanti. Ya, betul yang dibacakan oleh kawanmu Susanti. LKPD 2-nya sudah siap. Sekarang, baiklah anak-anak. Ibu minta nanti hasil diskusinya dari diskusi LKPD 1 dan LKPD 2-nya dikirimkan di WA Group ya anak-anak.
Bu. Ya, jangan lupa. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak lihat di layar atau di tayangan PPT Ibu berikut ini yang berhubungan dengan LKPD-nya. Maaf ya. Ya. Oke, kesimpulannya mungkin agak kesalahan teknis ini, jaringannya kurang bagus. Nah, kesimpulannya mungkin anak-anak kami sudah mengetahui bahkan sudah menyelesaikan di LKPD 1 seperti yang dibacakan oleh temanmu tadi, yaitu dalam menentukan teks atau menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan non-fiksi. Dan juga kita tadi telah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini adakah yang dipertanyakan? Tidak, Bu. Oh, tidak ada, berarti sudah jelas semua ya anak-anak? Sudah. Ya, baik. Untuk tugas selanjutnya anak-anak bisa membuka link yang sudah Ibu bagikan. Itu adalah evaluasi untuk masing-masing tugas individu. Nah, di sana nanti ada soal dan silakan anak-anak kami kerjakan. Ini linknya di bawah ini, link evaluasi. Silakan dikerjakan dan hasilnya nanti Ibu akan cek satu persatu. Nah, pada penghujung pembelajaran ini anak-anak, Ibu tidak lupa menanyakan kepada anak-anak kami pada pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian anak-anak? Senang, Bu. Ya, terima kasih. Ya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Penggolongan hewan, Bu. Makanannya. Nah, sama menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Dan kita juga tadi telah menyanyikan lagu yang bertangga nada mayor yang bertemakan lagu anak-anak bertemakan hewan. Hewan apa tadi itu, Nak? Cicak, betul sekali. Nah, selanjutnya kita sudah menguasai semua materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan upaya apa yang kita lakukan untuk memahami materi yang belum dikuasai anak-anak? Belajar, Bu. Ya, belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Belajar lagi. Betul, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini anak-anak Ibu tidak lupa dan tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak kami untuk terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan melalui 5M. Belum lupa 5M anak-anak? Masih ada yang ingat 5M? Masih, Bu. Ya, apa saja itu? Cuci tangan, Bu. Ya, mencuci tangan. Mencari kerumunan, membatasi mobilitas dan memakai memakai masker juga. Baik anak-anak, kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran bisa kita laksanakan dengan tatap muka. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya di pembelajaran 3 mengenai letak dan luas Indonesia melalui peta. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan lagu daerah Nias yang berjudul Tandeniha Somasido. Ya,
Ini mari kita saksikan, kita nyanyikan secara bersama-sama. Sudah selesai dan sekarang kita masuk pada penghujung pembelajaran ini, yaitu Ibu minta kepada anak kami, Musliono, untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan anak kami, Musliono. Iya Bu, teman-teman. Ya teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih. Sambutlah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita. Yahowu. Selamat pagi.